Ya, iya. Sudah Ibu. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Hafiz Al-Quran, Ustadz Dr. Nurul Rahman MA, Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA selaku Mudiroh sekaligus Ketua Yayasan di Bait Qurani yang qadarullah pada hari ini belum bisa bergabung karena memang ada agenda di yayasan, ada training guru dan lain-lain sehingga beliau sedang berfokus di sana. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita bisa bertemu dengan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, para orang tua, calon santri, insyaallah ya, mudah-mudahan sudah siap semua, sudah melaksanakan daftar ulang dan lain-lain sehingga sudah siap bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani, bersiap semua untuk mempersiapkan diri mendampingi anak kita untuk meraih cita-cita bersama, yaitu mewujudkan 1 juta ulama besar. Jadi tagline-nya, visi besar kita Bait Qurani adalah melahirkan 1 juta ulama besar. Jadi dalam hati dan pikiran kita berharap jika ada 100 ulama besar yang lahir, maka berdoalah 1 diantaranya adalah anak kita. Jika ada 200 ulama besar yang lahir, maka 2 atau 3 adalah anak-anak kita. Dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan begitu banyak kesempatan buat kita hingga kita bisa meraih hidayahnya Allah, bisa menjalankan Islam secara kafah dan telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang. Kita berharap, berdoa semoga Allah memberikan syafaat beliau di dalam akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat, barakallahu fikum, sudah terpilih untuk menjadi keluarga besar Bait Qurani. Bagi yang sudah bergabung dari tingkat RMI mungkin ya, RA, dan kemudian yang baru saja bergabung dengan Bait Qurani, saya ucapkan selamat bergabung. Dan kita bersama-sama kembali di sini merajut sebuah impian besar, saling bergandengan tangan untuk apa? Untuk bisa melahirkan kembali ulama-ulama besar. Jadi saya akan request kembali, meskipun di sini ada santri yang memang alumni dari MI, kemudian alumni dari tingkat MTS sendiri yang memang di pondok, kalau MI-nya kan tidak mondok, mungkin dari Kutab sebagai satu unit pendidikan juga di BSD Tangerang Selatan yang juga cabang dari unit pendidikan Bait Qurani. Saya ucapkan selamat bergabung. Kita bersama-sama kembali ya Pak Bu di Bait Qurani, dan mudah-mudahan semakin kuat dan yakin langkah kita ini adalah langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, keinginan besar dari pondok adalah mempertemukan kita semua secara offline. Jadi bareng-bareng ketemu, duduk bersama, saling bersalaman langsung, kemudian menatap wajah secara langsung gitu ya. Tapi apalah daya, karena memang kondisi belum bisa memungkinkan, beberapa saudara kita masih ada di kampung halaman karena memang berasal dari luar Jakarta, luar Jawa ya. Jadi kita pertemuannya lewat Zoom dulu, meskipun mungkin dari banyak ibu-ibu juga termasuk saya sudah sangat bosan dengan layar kaca yang tidak jelas ini.
Jadi yang di sini tidak banyak, hanya ingin menjelaskan dulu beberapa hal penting yang sering ditanyakan, bahkan bagi yang memang sudah menjadi keluarga besar Bait Qur'ani. Beberapa hal yang kadang masih ragu atau masih bingung, jadi masih bertanya-tanya. Nah, kita samakan dulu, ini adalah titik awal, meskipun yang dari MI itu ke MTS, yang dari MTS ke MA itu adalah kita sama-sama di titik yang sama. Kita samakan dulu garis berdiri kita. Jadi nanti jangan begini. Kalau di MI, mohon maaf ya, yang dari luar BK, yang dari internal. Kalau di MI begini, di MTS begini. Kalau di MTS begini, di MA begini. Yang dari luar kok di Beki begini, yang di luar sana begono, yang ini begini. Jadi kita harus sama-sama dulu persepsinya di awal ini, karena langkah start yang salah akan tidak sampai pada tujuan. Kalau startnya udah salah, maka kita tidak akan sampai di tujuan bersama-sama. Jadi startnya kita sama-sama dulu, berdiri di garis yang sama dulu, bergandengan tangan, saling bahu membahu, saling mengingatkan, saling memahami. Ini udah tahu tujuan kita sama-sama. Nah, kita bayangkan kita semua sedang berdiri, bergandengan tangan menuju arah yang sama. Jadi kalau sudah punya tujuan yang sama, ada yang ketinggalan gimana? Disemangatin, ayo cepet gitu kan, ditungguin. Ada yang berhenti gimana? Kita semangatin. Ada yang belok gimana? Kita tarik, kita luruskan kembali. Jadi karena lembaga Bait Qur'ani bukan hanya sekedar lembaga pendidikan seperti layaknya pondok yang lain, lembaga ini adalah lembaga dakwah, di mana dakwah itu mengajak semua orang untuk menuju satu surganya Allah. Jadi kita sama-sama di sini ya, Pak Bu. Nah, saya ucapkan selamat kepada semuanya. Selamat sudah bisa menghantarkan anak-anaknya pada jenjang yang lebih tinggi. Yang dari MI masuk ke tingkat MTS, yang dari MTS masuk ke tingkat MA. Tentunya MI ke MTS 6 tahun sebuah perjuangan yang luar biasa buat Bapak Ibu sekalian, baik tenaga, pikiran, dana, waktu. Begitu juga yang MTS, dari MTS ke MA, begitu banyak pengorbanan yang sudah diberikan untuk Ananda. Oh iya, saya lupa, harusnya kalau memang Ananda ada bisa hadir juga bersama Bapak Ibunya ya. Karena ada beberapa hal yang harus kita bersama. Tidak masalah, saya lupa. Nah, jangan sampai apa yang sudah kita perjuangkan selama 6 tahun di MI, kemudian 3 tahun di MTS itu kita merasa nothing, kita merasa tidak melakukan apa-apa, atau kita sudah banyak melakukan apa-apa tapi kita tidak lupa untuk mensyukuri bahwa Allah begitu banyak memberikan nikmat buat kita semua sampai kemudian kita dikumpulkan dalam sebuah rumah besar Bait Qur'ani. Bait Qur'ani, baik itu rumah Qur'ani, itu Quran, jadi rumahnya Quran, di mana bukan hanya aktivitas menghafal Al-Quran, tapi seluruh sendi dari gerak yang ada di Bait Qur'ani itu dilandaskan pada Al-Quran. Baik itu nanti visi misinya, kurikulumnya, kegiatan sehari-harinya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua siap nggak jadi orang tua para calon ulama besar? Jadi Bapak Ibu sekalian harus siap. Ibaratnya nih, hari ini ada tes SBMPTN wilayah Barat. Kan anak-anaknya mau kuliah tuh. Orang tuanya harus siap. Siap apa? Siap kalau lulus berarti siap dananya. Siap apa? Siap kalau anaknya nanti lulus kuliah jadi seorang dokter, jadi apa? Siap dengan segala profesi anaknya. Nah, kita gimana? Bapak Ibu masuk ke Bait Qur'ani, pondoknya calon ulama besar, maka siap jadi orang tua yang mendampingi calon ulama besar. Nah, di sini saya ulas kembali, mungkin sudah pernah baca yang sudah di MI atau yang internal sudah sangat familiar. Visi ini harus tertanamkan di seluruh komponen stakeholder yang ada di Bait Qur'an. Baik itu dia satpam, baik dia ibu dapur, baik dia itu OB. Visi ini harus terbenakkan. Makanya dari pondok Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin, Ustazah Nurul Hikmah senantiasa
mengucapkan visi ini setiap hari. Dan orang tua juga demikian, diberikan terus informasi tentang visinya supaya tahu bahwa kita tuh punya visi besar, yaitu mencetak kader ulama besar yang mampu memimpin umat dengan syariat. Itu visi pondok. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian menjadi mitra kita. Mitra itu partner. Partner itu ibarat sepasang suami istri, di mana harus saling mendukung, memahami, mengingatkan, mensupport semua program-program yang ada di pondok untuk apa? Untuk bisa mewujudkan visi besar kita. Nah, misinya bagaimana? Untuk bisa mencapai visi besar itu kan berarti harus ada misi. Di mana misi ini nanti akan di-breakdown, diturunkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk aktivitas sehari-hari di pondok. Jadi aktivitas itu di drive oleh apa? Oleh kurikulum. Kurikulum turun lagi ke RPP dan seterusnya sampai dengan bagaimana keseharian anak-anak itu semua. Yang pertama, membekali kemampuan anak dengan sakofah Islam. Kalau udah di pondok berarti udah yakinlah, berarti kita ada pembelajaran sakofah Islamnya makin berat. Ada nahu, sorof, ada pokoknya seluruh kitab-kitab yang di pondok itulah akan dipelajari oleh anak-anak. Anak-anak harus bisa menguasai sains dan teknologi. Anak belajar sains dan teknologi itu belajar. Makanya kan dijelaskan ya mungkin pada saat wawancara ada pembelian buku paket, ada juga bimbel-bimbel dan lain-lain yang dipersiapkan untuk anak-anak ketika akan melakukan ujian. Kemudian membantu santri mengembangkan seluruh potensi yang ada agar menjadi santri yang memiliki kemampuan. Jadi tidak ada santri yang tidak memiliki kemampuan di Bait Qur'an. Semuanya memiliki kemampuan. Nah, Ibu lihat betul tuh, ini titik nol kita bisa ukur dari 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga, dan seterusnya. Apa yang kemudian berubah dari anak-anak kita ketika anak-anak sudah ada di Bait Qur'an. Ibu-ibu juga bisa mengukur diri masing-masing, Bapak Ibu. Apa yang kemudian membuat kita harus berubah? Kok tiba-tiba aku begini? Kok tiba-tiba pemikiranku begini? Apakah itu benar? Apakah itu salah? Kita harus kembali ke sini karena kita punya mitra, ingin menjadikan anak kita ulama besar. Jadi kita juga harus mengimbangi itu semua. Makanya nanti akan ada pembinaan wali santri ya, pembinaan wali santri. Nah, ini bisa dipahami ya. Kemudian untuk target pembelajarannya di MTS kelas 7 atau di kelas 1 itu secara umum adalah mempersiapkan anak itu balik. Kenapa? Karena bisa jadi anaknya sudah balik secara fisik, secara biologis, tapi belum balik secara pemikiran. Dia sudah haid, dia sudah mimpi basah, tapi dia tidak tahu tata cara pergaulan menurut Islam. Dia tidak tahu bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kan dipersiapkan anak-anak ini. Karena kan era sekarang mungkin beda dengan era saya, anak-anak haid itu kan usianya ketika dia kelas 3 SMP gitu ya. Nah, itu zaman saya nggak tahu zaman Bapak Ibu. Nah, zaman anak-anak kita ini kan kelas 5, bahkan kelas 4 itu yang akhwat itu biasanya sudah keluar darah, haid ya secara biologis, tapi pemikirannya kan belum. Makanya kemarin ada anak super camp gitu ya, masih belum bisa mungkin. Kalau di rumah mungkin pembalutnya masih dibantu sama ibunya. Nah, kalau di pondok gimana? Cuci celana dalamnya masih dibantu sama ibunya. Nah, kalau di pondok bagaimana? Dia harus dimandirikan menjadi anak yang benar-benar baligh, yang siap menerima semua taklif untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian di kelas 2 atau di kelas 8 dan kelas 9 itu si anak sudah kita pandang sebagai manusia baligh ya, yang taklif pada Allah, memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri, memiliki tanggung jawab kepada Allah dan Rasul-Nya, memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Kalau kemudian nanti dia tahu apa itu tanggung jawab suami, dia tahu apa itu tanggung jawab istri, dan tahu tanggung jawabnya di tengah masyarakat.
Itu anak kelas 9 dan anak kelas 8 di BQ. Jadi bisa diukur kalau anak kita di kelas 8 apakah dia sudah paham itu semua. Artinya kalau dia udah punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri minimal, itu kita sudah tidak perlu perlu banyak upaya untuk mengingatkan kewajiban-kewajiban utamanya kepada Allah. Kewajiban utamanya terhadap dirinya sendiri. Apa sih kewajiban utama terhadap dirinya sendiri? Kan harus mandiri. Mandiri bangun tidur, mandiri belajar, mandiri makan, mandiri merapikan peralatannya, mandiri manage emosinya. Nah, kalau belum bisa untuk ke arah situ, berarti belum balik secara sempurna. Nah, Bu, anak saya belum ya, nanti makanya masuk ke BQ, di kelas 7 akan diproses, akan dilihat terus tuh, Bu, Pak, sehari-harinya dibina banget kemandiriannya, diarahkan tuh yang 6 poin tadi, dari bangun tidur, mandiri bangun tuh udah nggak digebrak-gebrak. Mungkin digebrak sekali bangun, tapi dia langsung melek. Kemudian mandiri, bangun, kemudian makan tuh nggak pilih-pilih, nggak ribet, nggak cengeng, habis pokoknya apa yang dikasih sama pondok habis disyukuri. Kemudian belajar tuh nggak usah dicari-cari, nggak usah dikejar-kejar sama gurunya, dia udah duduk ketika di jam pembelajaran, dia udah berjalan menuju kelasnya. Kemudian rapi peralatannya rapi, nggak bulan ini handuknya hilang, bulan depan gayungnya hilang, bulan depan bukunya hilang. Nah, itu berarti dia belum bisa mandiri dalam merapikan dan bertanggung jawab terhadap milik pribadinya. Kemudian mandiri tidur. Tadi bangun tidur, termasuk terus mandiri dalam mengolah emosinya. Mengolah emosi dia tahu mana yang harus dia sampaikan kepada orang tua, mana yang harus dia harus selesaikan sendiri, kan anak macam-macam. Nah, orang tua juga harus punya kemandirian yang sama tentunya ya. Dalam hal ini ketika sudah mempercayakan kepada pondok pesantren untuk menjadi tempat didik anak kita, maka dukunglah semua yang sudah menjadi program di pondok pesantren. Kita adalah pondok yang sangat terbuka. Hari ini sebetulnya Ustadz Habib ingin bergabung. Tadi saya sampaikan beliau sedang mengisi training. Jadi Ustadz Habib selalu menyampaikan pondok kita pondok yang sangat terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika banyak kasus yang terjadi di pondok pesantren lain, itu di pondok pesantren lain. Di kami orang tua itu bagi yang memiliki kesempatan, baik yang di luar Jawa, apalagi yang di dalam Jabodetabek, itu bisa mengunjungi anaknya seminggu sekali. Karena kita ada kajian yang wajib diikuti oleh orang tua, baik online maupun offline. Sebulan sekali itu yang jelas wajib. Bagi yang di luar Jawa, bisa memanage waktunya, memanage biayanya untuk bisa hadir di pertemuan-pertemuan bulanan. Bisa lihat langsung masuk ke dalam pondoknya. Pondok kita sudah dipasang CCTV, ada 48 CCTV. Ustadz Habib bisa pantau CCTV itu 24 jam. Jadi tidak ada yang ditutupi. Semuanya kita terbuka, bahkan dengan masyarakat itu kita senantiasa membangun silaturahmi yang baik sekali, karena kita setiap Ramadan kita selalu membagikan santunan, kemudian sembako mingguan itu kita berikan kepada masyarakat. Kemudian ada dengan Polres Ciputat ya, itu kita juga Polsek Ciputat kita kerjasamanya sangat baik sekali. Bahkan pada tahun ini itu anak-anak yang punya potensi dan memang memenuhi persyaratan didaftarkan untuk menjadi anggota TNI. Itu kemarin didaftarkan ada 5 atau 6 anak, tapi qadarullah memang nggak ada yang masuk karena kan syarat TNI itu bukan hanya memang syaratnya yang diambil dari yang hafiz, tapi ada syarat lain yang memang harus dipenuhi, misalkan tinggi badan, kesehatan mata, tidak pakai kacamata gitu ya, terus berat badan, itu juga menjadi persyaratan. Kita sudah coba kemarin untuk ikut seleksi TNI. Nah, kemudian saya lanjutkan target pembelajaran selanjutnya. Nah, ini yang sangat berbeda.
sangat berbeda dengan pondok-pondok yang lain. Jadi anak Bapak Ibu sekalian, meskipun anak-anak itu baru lulus MI, ya, kemudian lulus MTS, tapi anak-anak itu tidak dipandang sebagai peserta didik atau pelajar atau anak-anak, tapi dipandang sebagai manusia balik yang punya tanggung jawab dakwah. Nah, dia punya tanggung jawab dakwah sama halnya kayak kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, dakwahnya memerlukan ilmu, makanya dibekalilah mereka itu nanti dengan berbagai ilmu. Dakwah itu kan amar ma'ruf nahi munkar dari tingkat yang paling sederhana, mengingatkan temannya, menahan dirinya sendiri. Itu adalah bentuk-bentuk sederhana dakwah. Belum nanti ketika memang sudah terlihat menonjol kemandiriannya, kepribadiannya baik, akan diberikan tanggung jawab lagi untuk meriayah adik kelasnya lagi. Dan ini jangan dipandang sebagai kok anak saya diberikan tanggung jawab ini dan itu. Ini dalam rangka kita mendidik, memberikan ilmu bagaimana supaya anak kita itu betul-betul punya tanggung jawab dakwah sehingga nanti ketika lulus itu sudah siap terjun ke masyarakat. Dan ini sudah kita buktikan dengan output kita ya. Alhamdulillah output tahun ini pun Masya Allah ya, kemarin anak baru lulus kelas 12 sudah bisa mengisi khutbah di masjid rumah sakit daerah Tangerang Selatan, kemudian di masjid-masjid sekitar pondok, itu mereka udah langsung aja dan nggak perlu lagi saya lihat atau kami dari pondok melihat teksnya apa, coba kamu latihan. Enggak. Itu yang sampai di titik ini. Belum Ramadan itu mereka akan diterjunkan yang laki-laki untuk menjadi imam sholat tarawih, kemudian ceramah di tarawih itu kan biasanya ada kultum subuh. Itu adalah kita jadikan semua itu sebagai laboratorium untuk mengembangkan semua potensi anak dengan ilmu yang sudah dibekali dari pondok. Dan masih banyak lagi laboratorium yang digunakan untuk mengembangkan potensi anak. Misalkan pondok melaksanakan kayak ini liburan kita buka super camp untuk anak dari luar pondok, anak MI gitu ya. Mereka diterjunkan untuk membina anak, bukan begini, kok anakku jadi megang anak orang, bukan, dibina bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap muridnya. Bukan hanya sekedar hafalannya, bagaimana dia bisa mengajarkan hafalan, tapi bagaimana membina sampai dari bab mau tidur sampai bangun tidur. Dan itu bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga. Kan anak-anak laki-laki nanti akan menjadi seorang ayah, dia harus bisa. Anak misalkan, anak kelas 11, dia pegang anak MI kelas 1. Bayang dong anak MI kelas 1. Bahkan peserta supercamp yang tahun ini tuh ada yang umurnya 3 tahun, 4 tahun. Kebayangkan pegang anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, tanpa ayah, tanpa ibu, diserahkan kepada orang lain, pada seorang santri, dan dia pegang sampai anak itu merasa nyaman. Itu ada sebuah ilmu yang sangat tinggi sekali untuk anak-anak di Bait Quran. Nah, selanjutnya, dimanapun itu kita berada, baik di rumah sendiri, di sekolah, di kantor, di masjid, di tempat-tempat umum, pasti ada aturannya. Karena aturan itu dibuat agar alur dalam sebuah organisasi itu berjalan dengan baik. Kalau nggak ada aturannya, bagaimana nanti kita bisa mengkontrol sebuah jalannya sekolah, jalannya pondok lah ya. Kalau nggak ada aturan, bayang di rumah kita aja kalau nggak ada aturan kan semuanya jadi kacau, ya kan? Nah, aturan ini ketika Bapak Ibu semua dan anak-anak sudah dengan sepenuh hati, dengan setulus-tulusnya bergabung dengan kami, maka aturan pondok sejak diterimanya anak Bapak Ibu atau Bapak Ibu bergabung di Bait Qur'ani, maka aturan ini menjadi mengikat. Dimanapun Bapak Ibu, anak Ibu berada, maka aturan ini berlaku. Bukan hanya ketika anak ada di pondok, tapi ketika di rumah, misalkan libur sehari, 2 hari, izin sehari, 2 hari,
tetap aturan pondok tetap melekat di dalam diri anak. Dan Bapak Ibu harus mendukung itu. Kenapa seperti itu? Karena aturan-aturannya yang dibuat ini nanti akan bisa dilihat. Mungkin kemarin yang Bapak Ibu sudah pernah tanda tangani surat kesediaan mentaati aturan, itu aturan yang di sana adalah aturan yang memang aturan umum yang kalau kita pun anak kita nggak di pondok pasti nggak mau seperti itu. Sudah mendekati hampir 99% aturan hidup seorang muslim dan muslimah. Nah, konsekuensi dari aturan itu ketika terjadi pelanggaran 1, pelanggaran 2 itu ditegur, dibina, dan biasanya akan kita keluarkan surat peringatan 1. Kemudian kalau pelanggaran terjadi lagi pada yang ketiga kali, mungkin pelanggaran 1, 2 pelanggarannya sama. Pelanggaran ketiga itu beda jenis pelanggarannya. Itu masih kita tegur, kita bina. Tapi kalau pelanggaran ketiga itu jenis pelanggaran 1 dan 2-nya sama, maka bentuknya adalah surat peringatan kedua. Nah, pelanggaran keempat masih sama antara pelanggaran 1, 2, 3, 4, maka SP3 sampai dengan dikeluarkan. Tapi kalau pelanggarannya berbeda-beda masih bentuknya ditegur, dibina, ditegur, dibina, ditegur, dibina, kecuali pelanggaran yang sama dilakukan berulang-ulang. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin kemarin Ananda sudah tanda tangan, sudah dikirimkan suratnya balik ke kami. Bapak Ibu juga sudah tanda tangan. Di sini ada pelanggaran keras. Yang pertama adalah merokok. Kata Bapak Ibu kan nggak mungkin Bu di pondok merokok. Iya, tapi kalau di rumah bisa saja. Kapan Bu? Kan pulangnya cuma sebentar. Sebentar itu sangat hati-hati dengan kata-kata sebentar. Karena sebentar kita merasa lengah, ketemu temannya, bisa saja ini semua terjadi dari poin 1 sampai seterusnya. Nomor 2, pacaran. Gimana bisa pacaran di pondok? Anak perempuan didampingi oleh muadzib perempuan, anak laki-laki oleh muadzib laki-laki, dan alhamdulillah tahun ini kita akan betul mengupayakan kelas itu terpisah perempuan. Kalau sekarang nggak satu kelas, hanya dengan sekat. Mau kirim surat pasti ketahuan. Dan saya hampir 10 tahun di pondok, apapun sekecil apapun yang poin 2 ini pasti ketahuan dan langsung dibina. Yang ketiga, membawa handphone. Nah, ini membawa handphone, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dan mudah-mudahan COVID memang betul-betul menuju arah berakhir sampai tidak ada. Kalau kemarin itu nomor 3 ini tetap tidak boleh membawa handphone, kan memang nggak boleh. Tapi memakai di pondok kemarin pakai, walaupun dengan pengawasan karena untuk ujian online, untuk pembelajaran online. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, bahkan para muadzib, pendamping Ananda semua itu tidak juga diperkenankan membawa handphone. Jadi yang membawa handphone hanya orang-orang tertentu saja. Menggunakan narkotika, wah terlalu lebay katanya, nggak mungkin lah anak kita di pondok menggunakan narkotika. Jangan berpikiran tidak mungkin, semuanya mungkin. Ya. Kemudian yang kelima, menonton film porno. Nggak mungkin juga Bu di pondok, emang di pondok nggak mungkin, tapi ketika di luar pondok, ketika libur 1-2 hari seminggu bisa saja terjadi. Makanya tadi saya ingatkan kembali, peraturan ini mengikat baik anak di pondok maupun anak di rumah. Jadi ketika anak di rumah juga tidak ada akses untuk handphone, sehingga tidak ada akses untuk film porno. Kemudian keluar dari pesantren tanpa izin, ya jelas ini. Kan? Kemudian mencuri, bermain game online, ini juga bisa terjadinya di luar pondok. Menciderai orang lain dengan sengaja, membuka aurat yang bisa juga terjadi di luar pondok, berkiriman surat dengan lawan jenis, tidak mau mengikuti proses pembelajaran di kelas. Masa sih Bu tidak mau belajar? Ya ada aja namanya anak. Ada dulu 3 tahun yang lalu, itu setiap mau masuk kelas nangis, mau masuk kelas nangis. Kami dari tim sekolah sampai kehabisan akal, gimana nih anak, mau dipulangin atau gimana gitu. Tapi orang tuanya kekeh, anaknya mau di pondok aja. Tapi alhamdulillah dengan pembinaan anak tersebut bisa masuk kelas, itu hanya sekitar 2 minggu masuk kelas, sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan 30 juz. Ternyata dia tidak mau masuk ke
kelas itu karena dia belum bisa baca Al-Quran. Waktu itu bisa tapi tidak lancar gitu kan. Dia malu, dan setelah mengikuti proses, anaknya juga kebetulan mau, orang tuanya juga support, bekerja sama dengan baik, alhamdulillah lulus MTS bisa menyelesaikan 30 juz hafalannya. Kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, bermain internet dan media sosial lainnya. Poin-poin yang 14, 8, 5, 3, 10, 11 itu bisa sangat terjadi ketika anak-anak ada di rumah. Oleh karena itu, ketika di pondok sudah bilang jangan main HP, anak pulang, kesempatan pulang, setahun sekali pulang, orang tua harus ingat betul, karena ini sangat krusial. Mungkin Bapak Ibu saya nggak perlu jelaskan lagi fakta-fakta yang beredar di media-media massa, di televisi, bagaimana dampak dari penggunaan handphone baik secara fisik, secara psikis ya, itu sudah sangat nyata. Bagaimana dampaknya nonton film porno bagi seorang anak itu juga dampaknya sudah nyata. Main game online apalagi. Kalau internet kan Bu bisa untuk cari informasi. Siapa yang dampingi? Informasi apa? Kenapa dia bertanya aja sama orang tua atau gurunya? Media sosial. Sekarang itu media sosial sangat hati-hati. Beberapa waktu yang lalu anak sekolah pun dipidanakan gara-gara media sosial. Dia kan berdakwah, Bu. Belum saatnya untuk masuk ke media sosial. Karena berdakwah di media sosial itu berbeda ketika kita berdakwah secara langsung di masjid atau forum-forum, karena media sosial itu kan banyak masanya, seluruh dunia bisa akses ya. Kalau itu yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, maka yang rugi adalah pertama dirinya sendiri, kedua orang tua, yang ketiga adalah lembaga pondok kalau dia masih menjadi santri. Ini harus dipahami ya Bapak Ibu semua. Jadi TV juga sebetulnya tidak perlu lah anak-anak itu di rumah untuk nonton TV. Apa sih yang mau dilihat? Jadi ketika di rumah pun anak-anak itu sebetulnya sudah penuh dengan aktivitas, karena ketika di rumah itu bukan libur tapi hanya pindah aja, karena kan nggak mungkin ninggalin ketika pulang dalam konteks libur ya, nggak mungkin libur sholat tahajud, nggak mungkin libur duha, nggak mungkin libur murojaah, nggak mungkin libur setoran. Ya kan? Sisa waktunya buat apa? Birrul walidain, membersamai orang tua, bersama ibunya, mungkin masak di dapur bagi yang akhwat, yang Ikhwan nggak menutup kemungkinan untuk bisa bersama ibunya belajar masak, mengajari adiknya, berarti kan dia berdakwah, ya kan? Mengajari temannya, mungkin kalau temannya ada yang datang, atau membuka pesantren kilat dan seterusnya. Kalau bagi yang baru mungkin berpikir mana mungkin, tapi kita akan coba nanti insya Allah. Itu semua menjadi mudah ketika saling bersinergi antara pondok dengan orang tua. Dan pelanggaran keras ini insya Allah tidak akan terjadi dengan sinergi yang kuat antara orang tua dan pondok. Nah ini kemarin yang Bapak Ibu tanda tangani ya pernyataannya. Kemudian lanjut, ini hal penting yang memang sering ditanyakan, kunjungan. Jadi alhamdulillah sejak kita bisa kita memiliki masjid ya, alhamdulillah tahun 2019 akhir pondok Ustadz Habib Bismillah untuk memulai membangun sebuah masjid. Akhirnya pada tanggal 19 Januari kalau nggak salah 2020 itu ada peletakan batu pertama, dan setelah itu COVID. Namun dengan izin Allah semua berjalan dengan lancar. Masjid itu berdiri selama COVID dengan begitu banyak sekali donatur dan para dermawan yang berwakaf sehingga kita bisa memiliki masjid, dan alhamdulillah berarti santri-santri yang baru sekarang bisa menikmati masjid itu dan jariahnya insya Allah sudah mengalir kepada yang berwakaf. Itu Ustadz membuka kajian Selasa untuk umum dan wajib bagi wali santri yang di Jabodetabek jika tidak ada kegiatan bekerja kantor. Ya, ini sangat penting karena ilmu yang diberikan juga penting buat kita membekali, memantaskan diri menjadi orang tua
calon ulama besar. Kemudian yang kedua bisa bertemu dengan Ananda, ya dikasih waktu, bisa ketemu, melihat, menanyakan kabar, menanyakan bagaimana pembelajarannya, bagaimana hafalannya, memberikan support, ya kan? Nah ini tidak terjadi di pondok lain. Yang kedua kajian mawa atau madrasah walidain atau sekolah orang tua. Dulu namanya sekolah ibu, tapi kemudian para bapak-bapak, para ibu-ibu protes, katanya yang punya anak adalah bapak dan ibu. Makanya bukan lagi namanya sekolah ibu, tapi sekolah orang tua. Jadi orang tua wajib mengikuti sekolah ini selama menjadi wali santri Bait Qur'ani setiap bulan sekali. Insya Allah agendanya minggu ketiga di hari Sabtu atau Ahad. Karena nanti disesuaikan dengan jadwal Ustazah Nurul Hikmah untuk karena beliau juga ngajarnya di Sabtu atau Ahad. Yang jelas minggu ketiga itu kita kajian mawa 1 bulan sekali. Nah ini wajib hadir. Yang hadir siapa? Yang hadir adalah yang menjadi orang tua atau walinya secara sah, yang menyerahkan anak itu ke pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qur'ani. Bu, kalau saya, suami saya, atau saya dan istri saya Sabtu Minggu nggak bisa, pas kebetulan dinas luar kota mungkin ya pada minggu ketiga tersebut. Bagaimana kalau yang datang adalah tantenya, yang datang adalah bibinya, yang datang adalah uaknya atau kakek neneknya? Mohon dengan sangat diinformasikan terlebih dahulu, karena kenapa? Karena pada saat sekarang ini kita pertemuan begini, tantenya nggak ada, bibinya nggak ada, omnya nggak ada, kakeknya nggak ikut kan di pertemuan ini, sehingga dia tidak tahu aturan-aturan yang ada di pondok. Saat mereka datang mewakili bapak ibu, tiba-tiba pas datang ngasih HP, pas datang menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak didengar oleh anak, sehingga mengganggu konsentrasi dan fokus. Akhirnya nanti yang bermasalah siapa? Yang bermasalah anak bapak ibu, yang bermasalah bapak ibu. Kalau nggak bisa datang, izin saja tidak datang, tidak ada. Tapi ingat, nanti upayakan betul. Kenapa? Kan 1 bulan sekali anak bapak ibu. Sementara 30 hari anak bapak ibu sudah kita didik. Jadi 1 hari itu harus betul-betul diluangkan betul. Yang mawa ya, yang madrasah walidain. Karena di madrasah walidain ini akan ada materi khusus buat bapak ibu semua untuk menjadi orang tua calon ulama besar. Nanti kalau rajin ngikutin bulan pertama, 2, 3, 4, 5, 6 sampai bulan ke-10, biasanya antara 8 sampai 10 mawa dalam 1 tahun. Diikuti, disimak, dipraktekkan semua ilmunya, lulus tuh. Bisa menjadi konsultan buat dirinya sendiri paling enggak, dan keluarga kita bagaimana dalam mendidik anak. Nah, kemudian ada namanya video call, alhamdulillah dengan segala teknologinya. Kalau dulu kan hanya telepon biasa. Itu berlaku untuk santri luar kota yang tidak dijenguk saat kajian mawa. Jadi kalau Selasa enggak, kalau mawa iya. Kalau Selasa yang Jabodetabek kan bisa ketemu, tapi yang luar Jawa kan nggak bisa ketemu, tapi nggak bisa video call kalau Selasa. Bisanya hanya ketika mawa, santri bisa video call. Video call-nya setelah kajian selesai. Jadi kalau kajian mawa itu dari jam 8 sampai jam 12, video call-nya bisa dilakukan setelah jam 12, setelah anak sholat. Nanti ada pihak pondok yang menghubungi wali santri saat video call. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini aturan kunjungan dan video call. Oleh karena itu, silahkan saling mulai mengatur waktu, memanage dana mungkin bagi yang luar Jawa untuk bisa hadir di kajian madrasah walidain ini yang 1 bulan sekali. Tapi jika tidak bisa, tetap wajib ikut secara online. Karena apa kalau nggak ikut, Bu? Yang saya bilang, mawa itu satu-satunya forum untuk kita mensinergikan, mempertemukan antara
apa yang diberikan oleh pondok kepada anak-anak diketahui oleh orang tua dan orang tua harus memberikan sama sehingga tujuannya tercapai. Jangan gini, di pondok anak harus tahajud, anak harus sholat duha, anak harus berdakwah, anak harus gini. Di rumah orang tuanya nggak ngerti. Pas pulang yang dilakukan beda dengan yang diberikan di pondok, maka akan tidak tercapai cita-citanya. Nanti banyak ilmu yang akan diberikan oleh Ustazah Nurul Hikmah. Kebetulan beliau adalah konsultan pendidikan Islam, juga psikolog Islam, sehingga semua ilmu pendidikan adalah bidang beliau. Nah, kemudian ini juga sering ditanyakan, makanya saya tampilkan pada pertemuan ini, yaitu aturan izin. Orang izin diberikan kalau orang tuanya sakit keras, orang tua meninggal, ada pengurusan surat-surat penting, KTP, paspor, ya. Nah, itu baru diberikan izin, dan izinnya jangan dadakan. Kenapa? Kadang kita kan nggak tahu kondisinya seperti apa di pondok. Bapak Ibu harus bisa membayangkan di pondok itu 1:30, artinya gini, 1 guru 30 anak, bukan 1 anak namanya izin jangan dadakan ya, kalau kecuali orang tua meninggal atau apa kan memang ada dadakan. Kemudian teknis izinnya seperti apa? Nah, ini lapor dulu ke pihak pondok, itu nomornya nanti ke Bu Ustazah Azizah. Kemudian mentaati waktu yang telah diberikan oleh pihak pondok. Misalkan izin ngurus KTP. Nah, itu berapa hari? Nanti kan pondok akan memberikan waktu. Kemudian jika melakukan pelanggaran, di sini melebihi dari waktu yang diberikan, maka di kemudian hari tidak diberikan izin lagi. Ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, mohon dipahami. Kemudian, gimana Bu kalau anak saya sakit? Nah, ini anak sakit 3 hari demam berturut-turut akan dipulangkan. Diinformasikan biasanya, Ibu Ananda sakit, sudah 3 hari demam, sudah kami treatment dengan habat, dengan madu, tapi tidak turun-turun demamnya, mohon dibawa pulang. Kalau yang luar kota gimana? Yang luar kota kita infokan juga, kemudian ketika orang tua bilangnya mau dibawa ke rumah sakit, maka pihak pondok mau bawa ke rumah sakit, tapi yang menjaga dan menunggu di rumah sakit harus dari pihak orang tua. Karena kami SDM-nya terbatas, nggak mungkin pembina kami yang tadi 1:30, 1 dibawa ke rumah sakit, maka yang 30 anak nanti nggak ada yang dampingin. Gitu. Kemudian ini juga penting, karena sampai yang sudah di pondok aja ya, yang MA yang sekarang tuh masih belum paham juga. Jadi waktu komunikasi itu kita tim ya, tim saya, tim MTS. Nanti Ibu Pak paham siapa tuh tim MTS, siapa itu tim pondok kan. Itu kita gunakan di jam kerja dari jam 7.30 sampai jam 16. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, kami para guru juga punya waktu yang privasi, ya kan, ketika kayak saya pulang dari kerja kan harus di rumah mengurus keluarga. Nah, kadang-kadang orang tua kalau menghubungi itu, Bu bisa telepon nggak? Jamnya itu jam 6:30 malam atau jam 20, itu jelas saya pribadi itu tidak akan merespon ya. Itu perlu dipahami. Di hari Sabtu Minggu pun demikian. Nah, ada baiknya jika menanyakan apakah bisa telepon atau melalui WA saja, kapan waktunya. Begitupun kalau mau ketemu di pondok, khususnya untuk bertemu dengan saya, ya Bapak Ibu sekalian, atau dengan Ustazah Nurul, Ustadz Habib, itu dengan membuat janji dulu, karena memang begitu banyak aktivitas, dibagi-bagi waktunya, sehingga tidak bisa setiap saat, setiap waktu bisa bertemu. Bukan berarti tidak mau ditemuin, mau, tapi harus disesuaikan dengan waktunya. Ini kayak hari ini ada orang buku tuh dari Gramedia, dari Erlangga mau ketemu saya, karena kan terkait dengan buku paket pelajaran umum. Saya bilang, saya sudah janji Kamis kemarin, kalau Kamis ini saya nggak ada di pondok. Itu harus dilihat seperti itu. Waktunya pun sudah saya sediakan. Nah, kemudian
apa sih yang harus disampaikan ke wali kelas? Semua yang terkait dengan hal-hal kelas itu ke wali kelas. Nggak ujuk-ujuk langsung ke kepala sekolah. Wali kelas dulu, nggak ujuk-ujuk cuma nanya misalkan pakaian anak ke Bu Nurul atau ke Ustadz Habib, itu kan jauh ya. Jadi tanyakan dulu ke wali kelas, nanti wali kelas atau ke muadib, baru nanti akan diproses di sana. Jika ada masalah penting yang tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, oleh muadib, biasanya akan diteruskan ke kepala sekolah, nanti baru ke Ustazah Nurul Hikmah, baru kalau di Ustazah Nurul Hikmah tidak putus juga, permasalahannya akan disampaikan ke Ustadz Habib sebagai pengasuh pondok pesantren. Nah, ini sudah lazim, tapi banyak juga wali santri yang mungkin lupa ya Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika ada maunya itu kan mungkin WA dulu lah, terserah nanti Bu Nunung mau baca jam berapa, mau balas jam berapa gitu. Ya itu masih mending, tapi kadang ada yang WA terus Bu gimana Bu, Bu gimana Bu gitu. Aduh, udah saya tambah malas bacanya itu kalau kayak gitu. Jadi perlu dipahami. Nah, ini yang penting banget juga, santri tidak pegang uang sendiri. Kenapa? Hilang, terus lapornya sama orang tuanya nyalahin kita, katanya anaknya uangnya hilang. Kan aturannya di awal anak tidak boleh pegang uang sendiri. Yang namanya anak banyak, kita nggak tahu dia lupa atau gimana. Kan? Oleh karena itu, kalau mau nitipin uang jajan, boleh dititipkan namanya ke Bu Anis. Kapan nitipinnya? Boleh dititip ketika bayaran SPP, ditransfer langsung ke rekening MTS, nanti rekening MTS tuh bendahara Bu Aisyah akan ambil uang jajannya, transfer lagi ke Bu Anis. Nanti Ananda itu, anak-anak akan ke meja Bu Anis tuh, setiap hari Bu Anis. Semuanya akan bilang, coba cek dulu saldomu, oh saldo kamu masih 10.000, nggak bisa kalau minta 20.000, ibu kamu belum kirim lagi. Oh ya udah Bu, 5.000 aja. Kasihlah 5.000 sama Bu Anis. Gitu seterusnya. Dan kebutuhan bulanan yang ini, anak kan butuh sabun mandi, sikat gigi, odol, apalagi tuh yang perempuan kan macam-macam, pembalut, itu semua dibelinya di Bekimat. Jadi pondok kita sedang membangun usaha untuk kemandirian, karena itu juga dorongan dari Kementerian Agama untuk para pondok bisa mandiri. Nah, kita bukalah namanya Bekimat, di sana menjual berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan santri maupun kebutuhan kita nih. Kayak guru-guru nih belanja bulanannya udah ke sana semua, kayak saya beli beras, beli air minum, beli odol, beli semuanya ke Bekimat. Karena untuk kita, dari kita untuk kita juga. Keuntungan yang di Bekimat itu 50%-nya akan diberikan kepada pondok untuk membantu operasional pondok. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik yang lama maupun yang baru, saya tekankan, pondok kita ini pondok yang mandiri. Tidak ada bantuan sedikit pun dari manapun, dari pemerintah. Satu kali saya pribadi sebagai kepala sekolah mengambil dana bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan daring. Pada saat COVID tahun lalu, itu besarnya juga hanya 25 juta. Setelah itu ada berbagai macam bantuan, kita tetap mengajukan, tapi ternyata tidak di-approve ya, tidak di-approve. Ada beberapa bantuan juga yang bukan dari pemerintah, tapi kita tolak karena sangat melanggar syarat. Misalkan ada tuh, dari teman saya ada juga yang waktu itu nawarin 350 juta, tapi minta potongannya berapa ya, saya hitung pokoknya 150 juta lah, tapi SPJ-nya harus 350 juta. Wah gila, saya nggak mau bikin SPJ 150 juta, tidak ada kegiatannya. Itu Ustadz sangat tidak izinkan. Jadi murni semuanya dari kita Bapak Ibu semua. Jadi bersyukurlah, banyak banget jariah pahala kita di sana. Biayain anak kita, ngasih pondok juga belanja di sana, sedekah juga di situ. Oh, Masya Allah. Ya, dan uang yang mungkin keuntungan dari belanja kita itu nggak banyak, mungkin 2.500 dari total belanja kita ya bulanan, misalkan belanja
100.000, mungkin keuntungan yang diberikan ke pondok 2.500 kali sekian orang. Kemudian bisa saya belanjakan lagi untuk membeli pembersih kamar mandi. Saya belikan sapu untuk masjid, saya belikan sapu untuk halaman pondok. Itu kembali ke kita lagi. Dan ketika sapu lidi itu dipakai, berarti kan jariah pahala buat kita, nggak ada habis-habisnya. Jadi one stop pahala kalau di Bait Qur'ani semuanya. Yang penting satu, niatnya ikhlas. Kalau belanjanya jutaan, terus kemudian rasa-rasanya untungnya banyak, kemudian nggak ikhlas, ya sama aja. Jadi niatnya ikhlas. Beli gula 1 kilo mungkin untungnya hanya 50 perak, tapi kalau niatnya ikhlas 50 perak saya belikan pembersih buat cuci piring santri, berapa molekul itu pahalanya. Kalau cairan kan molekul ya. Kemudian ini saya sampaikan bagi yang memang santri yatim duafa atau yang kemarin mengajukan subsidi karena memang tidak ada biaya, memang begini. Wajib untuk mengisi surat permohonan subsidi dan menandatangani surat pengabdian. Jadi yang memberikan dana subsidi itu bukan pihak MTS atau MA, tapi yang memberikan adalah Badan Jiswafnya Bait Qur'ani. Badan Jiswafnya Bait Qur'ani dari mana sumbernya? Dari sedekah, infak, zakat, para donatur, para dermawan, dari kita orang tua juga yang mau memberikan zakatnya, zakat penghasilannya, zakat malnya, zakat perkebunannya, atau zakat apa yang memang bukan zakat fitrah ya. Kemudian dari sedekah siapa ya? Sedekah kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Kemudian dari jiswaf, sedekah, infak siapa? Keluarga kita juga. Jadi tadi one stop pahala kalau di BQ. Terus yang bayar full jangan kegeeran. Bayar full itu tidak memberikan subsidi kepada temannya, tidak sama sekali. Full itu hanya untuk keperluan dirinya sendiri, kalaupun saya uraikan itu masih kurang. Makanya yang bayar full, alhamdulillah saya juga sampaikan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya. Karena sangat membantu buat kita ya. Dan yakinlah bahwasannya apa yang kita berikan untuk anak kita itu tidak akan pernah sia-sia. Apalagi di pondok pesantren Bait Qur'ani membayar SPP itu seperti sedekah kepada anak kita sendiri. Jadi jangan gini, aduh habis dong kalau gitu duitnya, buat bayar SPP iya, belanja di pondok iya, nanti suruh laundry di pondok iya, kaya banget tuh Bait Qur'ani, laundrynya diambil, terus belanjanya suruh di Bait Qur'ani, sedekahnya suruh ke Bait Qur'ani, zakatnya suruh ke Bait Qur'ani, kurbannya suruh. Bu, mendingan uang kita habis untuk hal-hal yang memang itu diperintahkan oleh Allah ketimbang uang kita habis tapi untuk hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah itu berkenaan dengan diri kita, anak kita. Maka jariahnya akan banyak sekali. Kembali lagi tadi, hatinya harus ikhlas. Hatinya nggak ikhlas, ya kita minta kepada Allah, mudah senantiasa kita diberikan hati yang ikhlas. Kemudian ini perlu dan wajib diketahui, yang pertama tadi dari yang saya paparkan di atas, seluruh orang tua harus punya komitmen. Pertama, tidak saya tuliskan di sini, tapi wajib mensupport visi dan misi Bait Qur'ani. Jangan gini, kan udah pilih Bait Qur'ani. Bait Qur'ani pondok apa? Pondok tahfiz ya. Terus pas lihat mapelnya, nggak ada IT-nya lah, ininya sangat sedikit sekali. Belajar umumnya cuma 2 jam dan seterusnya. Saya sampaikan keunggulan kita adalah tahfiz dan sakofa Islam. Jadi ketika Bapak Ibu mencari IT dan lainnya, mungkin Bapak Ibu akan salah. Kalau Bapak Ibu cari anaknya bisa pinter IT, carilah pondok pesantren yang basicnya adalah pondok pesantren IT, pondok pesantren entrepreneur, pesantren nian, pondok pesantren
peternakan kan sekarang banyak basic-basicnya itu. Base-nya apa? Nah, base kita adalah tahfiz Al-Quran. Maka nanti ditanyakan anak kita di pondok pesantren tahfiz Al-Quran Baitul Quran bagaimana tahfiznya. Jangan ditanya bagaimana IT-nya. Jadi yang pertama wajib mensupport, mendukung, menjadikan visi dan misi Baitul Quran itu menjadi visi kita. Jadi orang tua. Jadi orang tua punya visi. Kalau kemarin mungkin dari keluarga kita belum punya visi, mari kita bangun sama-sama di titik ini. Visi keluarga kita adalah melahirkan 1 juta ulama besar. Salah satunya adalah anak kita. Amin. Yang kedua, mematuhi semua peraturan. Tadi ya, sudah saya katakan. Yang ketiga, melakukan pembayaran administrasi sesuai akad. Akadnya berapa kemarin? Dengan pada saat wawancara, uang pangkal berapa, SPP berapa, data ulang berapa, ujian pondok, ujian nasional. Dan jika ada kendala, mohon dengan sangat informasi dan komunikasi. Karena bendaharanya kan 1 ya Bapak Ibu ya. Santrinya 150. Kan nggak mungkin bendahara saya harus membayangkan satu-satu ini kira-kira nggak bayar, nggak ada duitnya, ini terlambat kenapa, dan seterusnya. Nah, butuh informasi. Jadi nanti pas ada penagihan jangan baper. Jangan baper kalau ada penagihan. Tinggal ditanggapi, oh ya Ibu, mohon maaf, saya lalai, saya lupa, dan seterusnya. Kemudian ini ya, bagi yang belum melunasi uang pangkal, daftar ulang, ujian pondok, tidak diperkenankan mengikuti UTS UAS, tidak mendapatkan buku pelajaran ya, kitab dan seragam. Bagi santri yang baru belum bisa pindah jenjang. Bapak Ibu sekalian, yang baru, untuk yang baru ya, yang dari luar atau yang baru, yang lama juga mungkin belum paham. Jadi pondok kita ini sudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama RI. Pondoknya, untuk sekolahnya di tingkat MTS dan SMA itu kita belum mendapatkan izin. Bukan berarti ilegal. Kita tidak mendapatkan izin karena memang izin untuk operasional MTS dan SMA itu tidaklah mudah. Nah, saat ini yang kita jalur tempuhnya adalah jalur penginduk. Jadi SMP-nya itu ke MTS-nya ke SMP Madinatul Ilmi, MA-nya ke SMA Muhammadiyah. Nggak usah bingung gini, kok MA tapi induknya ke SMA, kok MTS induknya ke SMP. Qadarullah wa masa'allah. Saya bersyukur dapatnya SMP, dapatnya SMA. Kenapa? Karena pelajarannya tidak terlalu berat dan tidak terlalu tumpang tindih. Karena kalau MTS ke MTS, nanti di kurikulum MTS itu ada akidah akhlak, SKI, ada bahasa Arab. Sementara di kurikulum pondok kita udah begitu banyak kitab yang dipelajari yang itu sudah mencakup semua pelajaran-pelajaran di MTS. Jadi nanti kalau di SMA kan dia tinggal ngikutin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika gitu kan. Begitu juga yang di MA. Di MA dia tinggal belajar fisika, kimia, biologi, matematika. Jadi tidak terlalu berat buat anak-anak. Karena mapel keagamaannya itu udah diborong semua di pondok, di pelajaran pondok. Gitu. Jadi nanti keunggulannya anak Bapak Ibu dapat ijazah pondok, dapat ijazah sekolah. Yang MA itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi umum misalnya, atau kalau mau ke perguruan tinggi yang Timur Tengah juga bisa. Dan mohon doa restunya semua, dukungannya. Pondok kita sedang menuju proses menjadi pondok muadalah Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, mohon doanya, ini sedang proses. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan dan izinkan kita untuk mendapatkan muadalah. Jadi muadalah itu diakui oleh Al-Azhar Mesir, Kairo, sehingga nanti anak-anak kita tidak perlu ikut tes, tapi sudah bisa langsung kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kesempatannya masih jauh yang MTS, karena kita sudah proses. Mudah-mudahan begitu anak Bapak masuk, nanti dalam perjalanan izin itu sudah turun. Nah, ini pembayaran hanya melalui transfer ya Bapak Ibu sekalian.
ke nomor rekening yang ini, tidak ada yang lain. Jadi bukan ke rekening sedekah, ke rekening wakaf, tapi ke rekening ini. Nanti Ibu Bendahara saya, Bu Aisyah Juesti, akan selalu memberikan reminder di grup-grupnya, dan kami berharap pembayaran uang bulanan itu paling lambat tanggal 10. Kalau belum tanggal 10, info dulu Bu. Kayak kita kan kalau mau bayaran di mana gitu ya, kita kan info dulu. Info dulu Bu, Afwan saya telat, mungkin bisanya tanggal 15. Karena mungkin ada beberapa kendala gitu kan. Jadi kita tahu apa yang terjadi di orang tua. Jadi ketika tidak ada komunikasi, tidak ada informasi, itu biasanya berujung kepada apa? Keputusan yang salah. Keputusan yang salah misalnya. Nah, ini satu keringanan besar juga buat Bapak Ibu ya. Tidak ada di pondok lain, silakan dicari. Tidak lunas UP masih bisa masuk. Asal dengan perjanjian, bisa dicicil berapa kali. Kemudian SPP, bagi yang memang qadarullah terjadi gonjangan ekonomi, bisa cicil. Yang akadnya sekian bisa dicicil. Yang penting komunikasi. Ada komunikasi dan kejujuran. Itu yang penting. Karena kembalinya itu semua kepada keberkahan ilmu yang diperoleh anak-anak kita di pondok. Kembalinya kepada ke anak juga lah belajarnya. Kemudian Al-Quran yang dia hafal, yang dia baca, itu kan semuanya kembali kepada kita. Jadi wajarlah kita memberikan ya bukan kalau dari Ustazah Nurul Hikmah itu orang yang wajib, bukan wajib, yang paling pantas untuk diberikan honor itu orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau dulu pernah dengar ya kisahnya mungkin dari para sahabat yang mana saya lupa. Ya anaknya diajarkan Al-Fatihah, kemudian dibayar dengan apa? Padahal dia seorang raja. Dibayar dengan seekor kambing, itu baru bisa baca Al-Fatihah. Gimana anak kita nih yang harapannya nanti bisa menyelesaikan 30 juz. Jadi mohon pertama sadar betul kitalah yang butuh Bait Qur'ani memfasilitasi. Ya kan? 2, kembalinya buat diri kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Karena penghafal Quran itu ketika dia bisa menghafalkan Al-Quran, mengamalkannya untuk hidupnya, kelak dia akan mendapatkan kesempatan untuk membawa 10 orang anggota keluarganya masuk dalam surganya Allah. Kembalinya ke sana. Keberkahan buat keluarga kita. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya informasikan 10 tahun saya di Bait Qur'ani, saya memperhatikan betul wali santri yang support, yang mengikuti kegiatan pondok dengan baik, itu akan berkorelasi terhadap sikap dan perilaku Ananda. Nah, makanya saya tadi sampaikan, pondok kita itu dibangun dengan sinergi yang kuat dengan orang tua. Karena kalau tidak ada sinergi, maka tidak akan tercapai apa cita-cita kita. Ya. Baik, itu yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Dan insya Allah hari Sabtu itu Bapak Ibu semua seperti yang sudah kita sepakati bisa menghantarkan anak-anak. Tapi pada hari Sabtu itu tidak ada pertemuan orang tua. Jadi orang tua datang, nanti akan langsung diarahkan antar anaknya dengan barangnya ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah itu orang tua langsung pulang. Makanya perpisahan dengan anaknya, bukan perpisahan ya, peluk-pelukannya puas-puasin dulu di rumah, cium-ciumnya puas-puasin di rumah. Nanti begitu sampai pondok ditaruh langsung pulang, karena nanti pertemuan orang tua kita akan lakukan dengan undangan. Mawar pertama kita ya di bulan Agustus, gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh apa yang mau dibawa, apa yang nggak boleh dibawa sudah disampaikan oleh Bu Azizah di grup. Jadi
Grup itu grup komunikasi, jadi harus aktif lihat grupnya, dibaca betul dengan detail. Jangan udah diinfo nanti masih Japri Bu Nunung, Japri Bu siapa Bu Azizah atau Bu Aisyah, itu enggak lagi. Jadi semua udah di situ, tinggal dibaca, diikuti, kecuali tidak paham boleh lah. Maksudnya baca. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustazah Eha. Bu Eha silahkan jika ada yang Pak Santi yang mau bertanya, mungkin kita buka sesi tanya jawab atau gimana. Baik, jazakillahu khair kepada Bu Nunung atas pemaparan informasinya. Itu ya Bapak Ibu, semoga informasi tadi yang disampaikan oleh Bu Nunung dapat dipahami sehingga nanti untuk kedepannya muamalah kita bisa berjalan dengan lancar gitu dan tidak ada hambatan, amin Allahumma amin. Baik, untuk sesi selanjutnya tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung diaktifkan mikrofonnya atau raise hand dulu boleh, atau melalui chat di Zoom juga boleh, kami persilahkan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Ustazah. Yang Apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oh ya, ya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wali dari Fajrullah mau menanyakan sama Ustazah Nunung. Ini yang untuk ada yang katanya tadi uang santri tidak memegang uang. Ini kan yang tidak memegang uang. Waktu kita masuk pertama ini memang dia misalkan ada ya, kalau selama ini kan ada uang jajannya. Nah, itu tidak boleh sama sekali kita kasihkan waktu kedatangan atau seperti apa. Yang kedua, kita kan karena ini datangnya dari jauh, Ustazah, kita bawa bekal makanan anak sebenarnya. Tapi kalau memang tidak diperkenankan bawa, itu tidak kita kasih waktu pengantaran, nanti kita makan di rumah saja. Ya, kebetulan alhamdulillah kita sudah di Jakarta posisi sekarang. Ya. Kemudian yang mengenai uang pangkal dan uang SPP tadi Bu Ustazah, nah itu kan kami jujur sekarang ini kan belum lunas. Nah, nanti waktu anak kami masuk, kalau di sana tadi dikatakan tidak dapat seragam, kalau betul saya menanggapi atau keliru saya menanggapi, mohon koreksinya Bu Ustazah. Karena kalau sekarang ini mungkin baru 50%-nya kami bayar. Apakah memang nanti anak kami belum dapat seragam atau gimana pas masuknya? Kalau memang harus dilunasi, insya Allah kami akan usahakan semaksimal untuk melunasi. Ya, itu saja Bu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah bisa langsung dijawab ya Ibu ya. Silakan kepada Bu Nunung. Ya, terima kasih Bapak dari Fajrul. Saya jawab yang pertama untuk uangnya nanti pada saat mengantar kan ketemu tuh, nanti disambut tuh Bapak sama tim saya, ada Bu Eha, ada Bu Anis, nanti Bapak bisa langsung titipkan di sana, ntar dicatat, nanti dicatat sama Bu Azizah, misalkan uangnya Fajrul 200.000 gitu misalkan. Kan nanti uang itu diserahkannya ke Bu Anis, tapi Fajrul udah nyerahin ke situ. Gitu. Kemudian untuk makanan ya tadi ya karena begini, sebetulnya kemarin kita sudah berlega hati dengan adanya informasi COVID itu turun, tapi ternyata di Jakarta kan COVID-nya naik lagi. Jadi pada saat COVID itu kita sama sekali tidak memperkenankan orang tua membawakan makanan anak. Kalaupun ada donatur ngasih makanan tuh biasanya kita panasin ulang Pak. Kita panasin ulang, baru kita, bahkan antara dapur pondok sama pondok itu kan jaraknya ya lumayan, terus hitung ada sekitar 7 rumah. Itu aja kita sampai pondok kita angetin dulu, saking kita menjaganya. Apalagi sekarang, jadi kalau makanan-makanan matang itu ya nggak usah dulu lah gitu. Kemudian yang untuk UP dan SPP, nanti biasanya bendahara kan biasa saya sampaikan minimal 25%, karena
dari uang UP itu kan kemarin mungkin pada saat wawancara sudah dijelaskan memang ada yang dialokasikan kita harus keluar ya, buku itu harus kita keluarkan ke pihak ketiga. Kemudian kitab, uang kita harus kita keluarkan ke pihak ketiga. Uang seragam itu kan 5 setel. 5 setel juga kita harus keluarkan ke pihak ketiga. Makanya saya berharap kerjasamanya Bapak Ibu bisa memaksimalkan di sana ya. Alhamdulillah tadi Bapak udah bisa dari 50%, kalau 50%-nya lagi segera diselesaikan juga saya berterima kasih sekali. Artinya sangat mendukung pondok karena itu sangat meringankan kami. Itu Pak. Silakan, ada yang lain? Ya, baik, jazakillah khair Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan kembali. Apakah ada? Boleh langsung diaktifkan mikrofonnya atau lewat chat di Zoom juga boleh ya Ibu, Bapak. Sepertinya tidak ada ya Ibu ya. Ya. Alhamdulillah yang di luar Jawa, di luar Jakarta mungkin udah pada menuju ya sekarang ya untuk ke pondok karena ke Jumat sudah bisa menyerahkan anaknya. Bapak Ibu sekalian, saya berharap luruskan niat anak kita dilepas ke pondok itu untuk apa. Kemudian tadi sudah saya paparkan visinya kita apa dan sudah berakad menjadi keluarga besar Bait Qur'ani berarti harus punya visi yang sama, memantaskan diri untuk bisa mendampingi calon ulama besar, kemudian support apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti, tidak dipahami, terbuka saling komunikasi. Satu hal tadi saya lupa, komunikasinya ke pondok ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak paham jangan nanya ke samping. Kan itu di grup kan banyak wali santri, nanti nanyanya di chat aja nih wali santri si A, nanti sama-sama nggak tahu, malah berpersepsi, mendingan langsung tuh, walaupun mungkin kalau takut lupa tadi kata Bu Unung, WA aja Bu Unung jam 9 malam, tapi jangan berharap dibalas ya, biar aja WA dulu, pasti dibalasnya sama Bu Unung besok pagi, entah jam 8, entah jam berapa. Biasanya kalau jam 7 saya belum balas Pak, itu masih persiapan ke kampus, kemana gitu kan. Jadi kalau udah jam 8 saya udah di kampus, saya baru bisa buka WA, buka apa, baru saya bisa jawab. Gitu. Apa-apa nanyanya langsung ke saya, ke wali kelas, tidak ke samping biar jawabannya langsung pas. Saja. Ya, baik. Ya. Jadi pesan saya luruskan niat, jaga hati yang ikhlas, yang istiqomah. Kalau sudah niatnya satu, sama-sama ingin kita mendidik anak kita menjadi ulama besar. Apa sih ulama itu? Orang yang nanti ketika dia terjun ke masyarakat, dia bisa menyelesaikan semua permasalahan umat. Nggak harus jadi pemimpin yang besar, yaitu cita-cita kita jadi pemimpin yang besar. Kan paling tidak dia memimpin dirinya sendiri, keluarganya, ya kan? Tidak selamanya kita ada, tidak selamanya kita membersamai mereka. Maka maksimalkanlah semua daya upaya kita hari ini buat anak kita. Kita berharap itu menjadi jariah pahala yang tidak akan habis-habisnya, yang kelak bisa menyelamatkan kita di padang yaumil mahsyar, yang bisa menyatukan kita kembali dengan seluruh keluarga besar kita, dengan orang-orang soleh di surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terus saja aktif di grup ya. Kalau tidak langsung dijawab gini Pak, karena wali kelas tuh sibuk juga dalam kesehariannya. Jadi punya waktu luang itu ba'da duhur gitu ya. Ba'da duhur, mu'adib tuh kadang ba'da asar, anak-anak kan tidur jam 1, setengah 2. Udah disuruh tidur siang tuh, didampingi tidur siangnya Pak. Ibu, udah tidur siang, jam setengah 3 udah dibangunkan karena siap-siap mandi kan, mandi nanti punya waktu tuh paling jam 5 dia buka HP ya, bisa jawab itu, ditanya dulu pertanyaannya apa, kira-kira bisa dijawab langsung oleh wali kelas atau tidak. Ini ada pertanyaan Bu Eha ya. Iya Ibu, ini ada pertanyaan di chat tentang kapan masuk ke pondok dan asrama katanya Ibu. Mau dijawab sekarang atau nanti di grup atau gimana Bu? Ya, masuknya kan kemarin udah disampaikan di grup ya. Tanggal 2, insya Allah dari jam 8 sampai jam berapa Bu Eha di grup lupa saya?
Sampai jam 11 atau jam 10? Ya, jam berapa Bu Anis? Nanti informasinya di grup lebih lanjut ya. Ya, nanti di repost lagi ya Bu Eha ya, tolong di repost lagi. Baik Ibu. Ya. Sama di repost lagi apa yang harus dibawa supaya betul-betul dipersiapkan dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Baik, sudah cukup ya Ibu ya mungkin ya. Saya cukup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair wa jannah Ustazah Nunung atas penyampaian informasinya tadi. Semoga Bapak dan Ibu semua khususnya sekali lagi bisa dapat memahami dan juga mengetahui ya role-nya Pondok Pesantren Bait Qur'ani nanti kedepannya bagaimana sehingga muamalah kita bisa terjaga dengan baik gitu. Biiznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara hari ini dengan perbanyak istighfar dulu Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak sudah memilih kami menjadi salah satu hal yang dipercaya Bapak Ibu untuk pendidikan anak-anak Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kami guru-guru terutama untuk bisa mengemban amanah dari Bapak dan Ibu ini dengan baik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami memohon maaf terkhusus di pertemuan ini pasti ada kesalahan dari kami, mohon dengan sangat dimaafkan dan kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita insya Allah bertemu di hari Sabtu besok untuk jadwal dan lain-lain. Bapak dan Ibu perhatikan saja informasi yang ada di grup WhatsApp. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Ini langsung saya